wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma biasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah rahimakumullah, dahulu pasti kita pernah mendengar salah satu orang tersombong yang pernah Allah ciptakan untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua, yang Allah tetapkan untuk dijadikan pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Piramida yang kita pernah lihat baik dari mata kepala sendiri atau melewati media sosial, entah dari TikTok, Google dan lain sebagainya, itu adalah bangunan-bangunan. Jadi piramida itu jumlahnya ada ratusan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang menghitung sampai 138 unit piramida yang dibangun setinggi 340 meter, 150 meter, 340 kaki. Itu adalah bukan bangunan biasa, itu adalah gambaran-gambaran teknologi terdahulu yang canggih. Tanah liat ditumpuk sedemikian rupa sampai setinggi itu 140 meter. Itu untuk apa Fir'aun membuat itu? Ada sebuah riwayat dalam Al-Quran itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab. Yang artinya Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Nah, perlu digarisbawahi dan perlu kita ketahui, wahai Haman, wa qala fir'aunu ya Haman. Fir'aun berkata kepada Haman, Haman ini siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian siapa itu Haman?
Haman itu adalah penasihat Fir'aun. Penasihat Fir'aun. Banyak yang meriwayatkan bahwasanya Haman itu adalah mandor, tukang batu. Jadi Allah berfirman, wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sorha la'alli ablughul asbab. Buatkanlah untukku bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Haman adalah tukang batu, mandor, penasihat Fir'aun. Fir'aun meminta agar Haman membuatkan bangunan yang tinggi menjulang ke langit untuk sampai ke pintu-pintu untuk melihat siapa? Tuhannya Musa. Piramida-piramida yang kita lihat itu adalah bentuk-bentuk suruhannya Fir'aun kepada Haman. Jadi ketika membuat piramida itu adalah eksistensi kesombongan Fir'aun untuk mengakui dirinya lah yang paling tinggi dan dirinya adalah Tuhan, untuk melihat Tuhannya Musa. Jadi Fir'aun memperbudakkan lebih tepatnya 100.000 pekerja batu untuk membuat piramida. Nah, piramida itu seperti apa pembuatannya? Adalah tanah liat, gurun pasir itu dibakar, kemudian ditumpuk sampai ke langit, sampai menjulang ke langit. Ada sebuah riwayat juga Fir'aun sampai ke sampai ke titik paling tingginya piramida untuk melihat siapa? Tuhannya Musa, untuk melihat Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amali wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Artinya, yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa atau Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku, kata Fir'aun, tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Jadi Fir'aun memandang Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya Musa itu sebagai seorang pendusta, pembohong. Dalam bahasa kita pembohong. Tuhannya Musa itu tukang bohong. Tuhannya Musa itu tidak ada. Aku yang Tuhan. Kata Fir'aun. Jadi puncak tertinggi sebuah kesombongan yaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu adalah Fir'aun. Kemudian dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Di sini disebutkan perbuatan buruknya itu dan dia tetap tertutup dari jalan yang benar. Jadi pada saat itu ada sebuah peristiwa terjadi ketika di zaman Nabi Musa. Kan ada Nabi Harun dengan Nabi Musa. Musa wa Harun itu satu angkatan masa periode nabinya. Kemudian ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, di sini kami akan menceritakan bahwasanya dahulu awal mula kejadiannya Fir'aun itu telah dinasihati oleh penasihatnya. Bukan Haman, ada lagi. Dinasihati bahwasanya akan ada ramalan, ada salah satu anak laki-laki yang akan tumbuh berkembang di Mesir, yang akan merontokkan atau menggugurkan kepemimpinan Fir'aun. Bahwasanya ada anak laki-laki yang akan tumbuh di Mesir ini yang akan menjungkir balikan kepemimpinan Fir'aun. Singkat cerita, ibunya Musa itu akan melahirkan dan tahu ini adalah bayi laki-laki. Mendengar kabar Fir'aun dan bala tentaranya untuk membunuh anak laki-laki itu, jadi Fir'aun ketika mendengar ramalan dari penasihat itu menyuruh bidan-bidan di rumah sakit itu untuk bunuh ketika ada anak laki-laki yang baru lahir. Bunuh,
karena takut ketika ia tumbuh berkembang menjadi dewasa akan menggugurkan kepemimpinan Fir'aun. Singkat cerita, ibunya Musa ini ketakutan, bingung mau dikemanakan Musa kecil ini, mau dibawa kemana Musa kecil ini. Akhirnya ibunya Musa itu menyelamatkan dengan penuh keharuan. Akhirnya Musa kecil ini dihanyutkan di Sungai Nil, memakai keranjang dan sebagainya agar tetap selamat dan hanyut mengikuti arus Sungai Nil ini. Kemudian singkat cerita, Fir'aun mempunyai salah satu seorang istri yang kita kenal bernama Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim ini adalah salah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun walaupun seorang istri dari Fir'aun yang sangat kesombongan itu yang kita kenal, tapi mempunyai istri yang beriman kepada Allah. Suatu ketika istrinya Fir'aun ini adalah Asyah itu sedang berjalan-jalan ke Sungai Nil. Di atas hiruk pikuk bidan-bidan yang membunuh anak laki-laki, justru istrinya Fir'aun menemukan salah satu anak laki-laki yang hanyut di arus Sungai Nil. Kemudian diambil oleh Asyah. Kemudian Asyah meminta izin kepada Fir'aun untuk merawat anak laki-laki ini hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Fir'aun tidak menyangka bahwasanya anak inilah yang nanti akan merobohkan kekuasaanku. Tidak menyangka. Akhirnya Musa kecil tumbuh besar, dirawat Fir'aun dan istrinya Asyah binti Muzahim. Kemudian saat itu pula tiba Nabi Musa mengakui bahwasanya ia memiliki Tuhan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdakwah kepada Fir'aun bahwasanya kamu ini bukan Tuhan. Boleh dengan kekuasaanmu, dengan hartamu, dengan tingkat tinggimu, walaupun engkau seorang raja, engkau tapi bukan Tuhan. Itu setiap hari Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun agar menyeru Tuhannya Musa agar mengikuti sebagai kelompok-kelompok orang yang beriman. Akan tetapi Fir'aun tidak pernah menghiraukan dakwah dari Nabi Musa, hingga pada akhirnya Fir'aun ini murka kepada Musa. Wahai Musa, tahu apa engkau? Engkau itu hanya sekedar penyihir. Engkau itu pembohong, tadi disebutkan pendusta, pembohong dan lain sebagainya. Coba kalau memang engkau punya Tuhan, coba aku ingin lihat seberapa banyak mukjizat Tuhan yang diturunkan kepada engkau. Aku akan mengutus, ada suatu riwayat 1000 penyihir, bahkan ada yang lebih besar lagi 10.000 penyihir untuk melawan Fir'aun, untuk melawan Musa dan saudaranya Harun. Kemudian ada salah satu hari, di dalam hari itu adalah singgasana Fir'aun itu dibawa keluar dari kerajaannya Fir'aun, dibawa keluar. Di situ kenapa dibawa keluar? Namanya yaitu Yaumuz Zina. Yaumuz Zina itu hari perhiasan, bukan hari perzinahan yang kita kenal, bukan. Namanya Yaumuz Zina, yaitu hari perhiasan. Fir'aun dibawa keluar, ibaratnya dari masjid ini, singgasana Fir'aun dibawa keluar masjid. Di situ ada banyak ratusan ribu pengikut Fir'aun. Dia bersujud meminta apapun kepada Fir'aun dikasih, meminta emas dikasih, meminta harta dikasih. Sujud kepada Fir'aun nanti dikasih sama Fir'aun. Saking tingginya kekuasaan Fir'aun dan saking kayanya Fir'aun, dikasih semua. Namanya Yaumuz Zina. Kemudian pada saat itu setelah meminta kepada Fir'aun, minta emas prajuritnya, kemudian anggota-anggota pasukannya, meminta harta, meminta keluarga yang nyaman, diberikan kepada Fir'aun, diberikan oleh Fir'aun. Hingga setelah itu tiba, kemudian Fir'aun menepati janjinya untuk mempertarungkan antara penyihirnya 10.000 itu jumlahnya dengan Musa.
mempertarungkan itu. Kemudian penyihir-penyihir ini berkata kepada Fir'aun, wahai raja kami, wahai Tuhan kami, di mana lawanku? Di mana lawan kami? Terus Fir'aun nunjuk itu di sana. Kemudian penyihir itu meremehkan, hanya dua orang itu, yaitu Musa dan Harun. Iya, betul, itu lawan kamu. Wah, enteng itu kata penyihir Fir'aun. Jangan bilang enteng, lawan saja dulu, kata Fir'aun. Kemudian 10.000 penyihir terhebat di masa Fir'aun itu mengeluarkan seutas tali, kemudian tali itu dilempar ke halaman mereka, depan mereka. Bayangkan ada 10.000 penyihir melempar tali, dan tali itu akan menjelma menjadi ular. Jadi ilmu sihir itu adalah merubah benda yang tadinya bergerak menjadi tidak bergerak, ataupun sebaliknya, yang tadinya tidak bergerak menjadi bergerak. Itu namanya ilmu sihir. Kemudian tali-tali tersebut diubah menjadi ular oleh penyihir Fir'aun tersebut. Singkat cerita, bayangkan ya, ada 10.000 ular yang menjelma dari tali tersebut. Kemudian Nabi Musa sempat ketakutan. Pada saat itu Nabi Musa dan Harun sempat ketakutan, bingung bagaimana. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada Nabi Musa, sudah, jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Kemudian lemparkanlah tongkatmu itu. Nabi Musa disuruh malaikat Jibril, sudah pasti malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk melempar tongkat, hanya melempar tongkat. Nabi Musa tidak tahu ini tongkat ini akan menjadi ular yang raksasa, menjadi ular yang sangat besar dan melahap ular-ular ini. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwasanya tongkat yang dipegang itu akan menjelma menjadi ular yang lebih besar daripada tali-tali yang menjelma dari penyihir-penyihir Fir'aun. Singkat cerita, dilemparkanlah tongkat tersebut dan menjadi ular yang sangat besar. Kemudian ular yang Nabi Musa itu memakan satu persatu tali-tali yang menjelma menjadi ular dari penyihir itu, sampai ular yang ke-10.000-nya dimakan satu-satu. Kemudian penyihir-penyihir itu bersujud, langsung beriman kepada Allah. Kemudian berkata, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena pada saat itu 10.000 ular ini tidak mau bergerak ke depan, tidak mau menyerang ularnya Nabi Musa. Justru diam di tempat dan tidak mengerikan sama sekali. Dimakan itu sama ularnya Nabi Musa. Kemudian Fir'aun melihat itu, hanya tercengang seperti biasa. Kemudian berkata lagi kepada Musa, itu hanya sebatas penyihir. Kamu hanya sebatas penyihir, wahai Musa. Tuhanmu itu tidak ada. Aku Tuhanmu sesungguhnya. Itu kata Fir'aun. Sampai sebegitunya Fir'aun mendustakan Tuhannya Musa itu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kemudian singkat cerita, kehidupan Fir'aun berjalan pada umumnya. Musa juga terus berdakwah di Mesir, kemudian Harun juga berdakwah di Mesir. Terus peristiwa yang kedua datang. Pada saat itu Nabi Musa terus berdakwah kepada Fir'aun. Ayo Fir'aun, ikutilah denganku, ikutilah ajaranku, bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Itu terus Musa mendatangi Fir'aun untuk berdakwah, menyeru agar Fir'aun untuk mengikuti ajarannya. Akan tetapi, apakah Fir'aun mengikuti ajarannya Musa? Apakah Fir'aun mengakui bahwasanya Tuhannya Musa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Tentu tidak. Tentu tidak. Fir'aun malah membangkang hal-hal itu. Bahkan yang tadi kami sebut di awal, menyuruh Haman membuat piramida-piramida besar, piramida-piramida yang menjulang tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Dijelaskan dalam Quran surah Ghafir ini ayat 36 sampai 37 itu. Kemudian
peristiwa yang kedua datang. Nah, jadi ketika ada seorang hamba yang lalai, sangat lalai dengan Tuhannya, ketika diingatkan peristiwa yang besar, kalau ia tidak sadar, ia akan diperingatkan yang lebih keras daripada peristiwa yang pertama. Tadi peristiwa yang pertama yaitu penyihir-penyihir Fir'aun dengan 10.000 tali-talinya yang menjelang menjadi ular, kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya menjadi ular, memakan hingga 10.000 ular. Itu peristiwa yang pertama yang belum menyadarkan hati Fir'aun untuk mengakui bahwasanya Tuhannya Musa benar-benar ada. Kemudian peristiwa yang kedua ini jauh lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Dahulu di Mesir mengalami masa paceklik panjang, kemarau yang sangat lama, hingga tandus, gersang, panas sekali. Ada satu riwayat hingga 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun musim kemarau, tidak ada air selama 1 sampai 2 tahun itu. Kemudian Fir'aun kebingungan, karena Fir'aun itu masih manusiawi, dia bukan Tuhan, manusiawi, mengalami rasa haus, pasti itu. Kemudian Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk mengambil air. Bahkan sungai Nil saja yang saat ini dinobatkan sebagai sungai terpanjang di dunia itu ikut gersang pada saat itu, saking paceklik panjang, saking panasnya. Akhirnya Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk mengambil air dari negeri sebelah Afrika, sebelah Mesir itu masih ada air di sana, tidak ada paceklik. Disuruh ratusan ribu prajurit Fir'aun untuk mengambil air dari sana. Singkat cerita, jamaah sekalian, ratusan ribu prajurit itu di tengah jalan kehausan. Memang sudah dapat airnya, sudah dikumpulkan sangat banyak, akan tetapi di tengah perjalanan mereka sangat kehausan. Akhirnya air yang mereka kumpulkan bersama ratusan ribu prajuritnya Fir'aun di tengah jalan diminum sampai tersisa satu cangkir minuman. Kemudian diserahkan kepada Fir'aun. Wahai raja kami, tinggal segini air. Itu kalau engkau minum sudah habis, tidak ada air lagi. Sampai berkata seperti itu, saking panasnya. Kemudian Fir'aun berpikir, dinasehati oleh salah satu penasihat Fir'aun. Wahai raja kami, ini ada satu saja yang belum engkau lakukan. Semuanya sudah engkau lakukan dan semuanya gagal. Dari mengambil air oleh ratusan prajurit dan kemudian tersisa satu gelas, ini ada satu cara lagi yang belum kamu lakukan. Kemudian Fir'aun dengan merasa gembira bertanya, apa itu? Engkau belum meminta kepada Tuhannya Musa. Engkau belum meminta kepada Allah, Tuhannya Musa, bilang seperti itu. Semua peristiwa-peristiwa, semua kegiatan-kegiatan sudah dilakukan, tapi tidak efek sama sekali. Justru malah mempersulit keadaan. Di tengah perjalanan banyak yang meninggal, prajurit-prajurit Fir'aun karena kehausan. Salah satu ini saja engkau lakukan, maka semuanya insya Allah akan selesai. Kata penasihat itu antara beriman sama tidak, bingung. Kemudian Fir'aun berpikir, kemudian langsung bergegas menuju ke kediaman Musa di pinggiran Mesir. Di sana Musa itu ternyata punya sumur, yang sumur itu bisa diakses hanya khusus orang-orang yang mengimani Nabi Musa dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun tidak tahu bahwa di situ ada sumur. Nah, Nabi Musa hidupnya ya mabrur-mabrur saja, santai saja, bahkan subur, tanaman-tanaman tumbuh, tidak gersang. Karena ada sumur itu, ada sumber airnya yang bisa diakses hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan Fir'aun tidak mengetahui di situ ada sumur. Bayangkan kalau Fir'aun mengetahui di situ ada sumur, pasti sudah diserbu oleh pasukan-pasukan Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak mengetahui.
Kemudian Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, katanya engkau punya Tuhan. Katanya engkau punya Tuhan yang bisa mengawasi kami semua. Engkau punya Tuhan yang maha mendengar, dan engkau bisa berbicara dengan Tuhan. Engkau bisa melihat wajah Tuhan." Kemudian kata Musa apa? "Iya, benar. Aku memang punya Tuhan. Tuhanku di sana, di atas sana." Itu kata Nabi Musa. Kemudian Fir'aun bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu bahwasanya kemarau ini sampai kapan? Kemarau ini sampai kapan? Kalau benar engkau memiliki Tuhan yang bisa mengabulkan doa-doamu, maka aku akan beriman kepada Tuhanmu," kata Fir'aun. Singkat cerita, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Benarkah itu, wahai Fir'aun?" "Iya, benar. Sekarang aku minta," kata Fir'aun, "aku minta engkau berdoa kepada Tuhanmu, tengadahkanlah tanganmu ke langit untuk meminta hujan." Untuk meminta hujan. Kemudian Nabi Musa sangat senang, karena ketika Fir'aun bilang seperti itu, akhirnya Fir'aun mau mengimani apa yang aku imani. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai, perhatikan doanya Musa. Wahai zat yang menunda, atau apa bahasanya berarti? Wahai zat yang membendung air hujan turun ke bawah, maka aku meminta kepadamu, turunkanlah hujan selebat-lebatnya. Jadi Nabi Musa itu ketika berdoa itu meminta apa yang mereka butuhkan. Yang butuh Nabi Musa butuh apa? Butuh hujan sepertinya. Seperti apa namanya? Yang gersang-gersang kemarau panjang itu kan membutuhkan hujan. Singkat cerita, begitu Nabi Musa menurunkan tangannya ke bawah, hujan lebat 1 bulan penuh. Hujan lebat 1 bulan full, non-stop. Kemudian apa kata Fir'aun? Apa kata Fir'aun? Fir'aun hanya berkata, apakah Fir'aun, pertanyaannya seperti ini, apakah Fir'aun ketika sudah turun hujan yang sangat lebat, hingga sungai-sungai Nil itu banjir membludak, 1 bulan penuh turun hujan sangat lebat, pertanyaannya, apakah Fir'aun mau beriman kepada doanya Musa? Apakah Fir'aun mau mengimani bahwasanya Musa itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Fir'aun seperti ini. Perkataannya Fir'aun seperti ini. Sudah tiba saatnya musim penghujan. Sudah tiba saatnya musim penghujan. Jadi tidak mengakui bahwasanya Nabi Musa itu sedang berdoa kepada Tuhannya untuk meminta hujan. Akan tetapi perkataan Fir'aun berkata seperti ini. Sudah tiba saatnya musim penghujan. Itu adalah penghinaan. Satu penghinaan dari Fir'aun, bahwasanya Fir'aun itu sangat sombong, saking sombongnya itu Fir'aun. Pada akhirnya kemudian Nabi Musa apa namanya mengikuti biasanya, mengikuti arus biasanya. Fir'aun tidak beriman kepada Allah, masih belum beriman kepada Allah. Fir'aun masih dengan kesombongan keangkuhannya, Nabi Musa dengan berdakwah-berdakwahnya. Kemudian singkat cerita, sudah saatnya ini, kata Fir'aun, sudah saatnya ini aku akan membunuh Musa, Harun, dan semua pengikut-pengikut Musa. Akan dibantai itu, Musa akan dibantai. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun dengan pengikut-pengikut yang beriman, Bani Israel yang lainnya, dengan rasa manusiawinya itu kabur. Kan tahu bahwasanya dirinya akan dikepung oleh banyak prajurit, ratusan ribu, banyak sekali itu prajurit Fir'aun untuk mengepung Nabi Musa ini. Kemudian Nabi Musa, Harun dan pasukannya dan pengikut-pengikutnya lari. Karena rasa manusiawi, rasa ketakutannya, lari itu. Takut akan terbantai di tangan Fir'aun. Lari sampai menuju ke Laut Merah. Di sana dia stuck, tidak bisa bergerak karena di sana sudah laut.
bibir pantai tidak ada daratan lagi, tidak ada tempat untuk lari lagi. Kemudian pasukan-pasukan Nabi Musa itu berkata, kemudian ayo ikutlah bersama pasukan-pasukan Fir'aun. Kita tidak akan selamat, kita pasti akan meninggal di tangan Fir'aun, kita pasti akan mati di tangan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berkata, yang kemudian diabadikan di dalam Quran, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Yang artinya, wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu malah menyeruku ke neraka, yaitu mengikuti Firaun. Itu kata Nabi Musa. Saking ketakutannya, prajurit Firaun berkata kepada prajuritnya, mana Musa dan para pasukannya itu? Itu di sana. Wah, sekecil itu ternyata Musa dan pasukannya. Sombong sekali Firaun itu. Sangat sombong. Karena merasa dirinya itu akan menang ini. Dirinya merasa akan bisa membantai Nabi Musa dan Harun, semua pasukannya yang beriman itu akan merasa terbantai. Ada satu riwayat, Musa itu hanya membawa 100 pasukan, 100 kaum yang beriman saja. Sedangkan Firaun membawa ratusan ribu bala tentaranya untuk membantai Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian pada saat itu Jibril kemudian berkata, kan pasukan Firaun semakin mendekat. Pasukan Nabi Musa tidak membawa perisai, pedang, tidak. Hanya membawa sekedar tongkat. Yang membawa panci, masih memasak membawa panci. Kalau misal kita logikanya, menang mana? Membawa tongkat sama membawa pedang dan perisai. Membawa pedang gak? Membawa pedang. Akan tetapi tidak. Malaikat Jibril kemudian menyerukan kepada Musa, cambukkanlah, di sini bahasanya, cambukkanlah tongkatmu ke bibir pantai. Sudah sekedar itu. Cambukkanlah tongkatmu ke bibir pantai. Tongkat Musa itu. Nabi Musa tidak mengira, tidak mengetahui bahwasanya nantinya air laut ini akan terbelah menjadi dua. Tidak pernah mengira seperti itu. Nabi Musa tidak pernah mengira tongkat ini akan membelah lautan. Hanya mengikuti sami'na wa ata'na, mengikuti saja. Jadi cambukkan, singkat cerita, ke bibir pantai, kemudian laut itu atas izin Allah terbelah menjadi dua, sangat tinggi, dan tengah-tengahnya itu bisa dilalui oleh pasukan-pasukan Musa yang pertama, kemudian disusul oleh pasukan Fir'aun. Fir'aun yang melihat tahu terbelah itu, apakah beriman kepada Tuhannya Musa atas mukjizatnya? Tidak. Justru ini saatnya kita mengejar Musa dan pasukannya sebelum mereka sampai ke seberang sana. Dikejar oleh prajurit-prajurit itu, dikejar sampai tengah-tengah, sampai saatnya Nabi Musa sampai ke bibir pantai seberang sana. Kemudian atas izin Allah, laut tersebut ditutup kembali rapat. Pada saat itu perkataan Fir'aun mengakui bahwasanya aku beriman kepada Tuhannya Musa. Saking membangkangnya Fir'aun tidak bisa menyebut kalimat Allah. Bukan aku saat ini beriman kepada Allah, tidak, tapi aku beriman kepada Tuhannya Musa. Saking membangkangnya itu, tidak mengakui Allah. Pada akhirnya pasukan-pasukan Fir'aun, Haman dan bala tentaranya mati, wafat, tenggelam di Laut Merah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ratusan tahun demi ratusan tahun berlalu hingga pada tahun 1970-an ada salah satu peneliti dari Perancis yang bernama, mungkin sudah pada mendengar cerita ini,
Dr. Maurice Bucaille adalah dokter spesialis otopsi, restorasi jasad-jasad mumi. Singkat cerita, mumi Fir'aun yang dari Mesir dikirim menuju Prancis untuk diotopsi. Dr. Maurice Bucaille itu pada awalnya adalah seorang Nasrani, seorang umat Kristen yang taat. Singkat cerita, mumi Fir'aun dikirim ke Prancis untuk diotopsi, untuk direstorasi. Ternyata kadar garam di dalam tubuh Fir'aun itu ada 80%. 80% kadar garam. Kemudian dokter tersebut langsung seketika, ini tenggelam di laut, ini pasti tenggelam di laut. Yang menjadi istimewa, Dr. Maurice Bucaille itu melihat Al-Quran surah Yunus lebih tepatnya yang berbunyi fal yauma najika fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalafaka ayah. Maka hari ini aku selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Jadi seketika itu pula dokter tersebut masuk Islam. Kok bisa? Tahun 1970 baru diteliti mumi Fir'aun itu terdapat kadar garam sebanyak 80%. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan 1400 tahun yang lalu ayat ini diturunkan, kemudian berbunyi seperti ini, yang artinya maka hari ini aku akan selamatkan jasadmu. Jasadnya siapa? Fir'aun, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Kemudian singkat cerita, dokter ini pun masuk Islam karena melihat mukjizat-mukjizat Al-Quran yang Allah ciptakan, bahwasanya Fir'aun telah ada jauh sebelum aku teliti ini. Diteliti sebanyak 80% kadar garam itu ada. Nah, kuncinya yaitu ketika kita hidup di muka bumi ini, tidak perlu ada yang kita sombongkan, tidak perlu ada yang kita istimewakan dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki harta yang banyak, kekuasaan yang tinggi, serta apapun itu, maka tetaplah beriman kepada Allah. Tetaplah beriman kepada Allah. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun memiliki harta yang banyak, kekuasaannya tinggi, raja di Mesir. Akan tetapi Fir'aun tidak pernah mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Ada satu kisah yang berbunyi, aku pernah mendengar suatu ketika Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami melihat hamba-hambamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada yang engkau kabulkan doanya dengan segera, ada pula yang engkau biarkan menangis bertahun-tahun tanpa jawaban. Padahal mereka sama-sama bersujud kepadamu. Mengapa demikian wahai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah menjawab, wahai Jibril, aku lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambaku. Ada doa yang jika aku kabulkan segera akan membawa kebinasaan baginya, maka kutahan demi kasih sayangku. Ada pula doa yang aku kabulkan sangat cepat, karena aku tahu itu akan mendekatkan dirinya kepadaku. Dan ada doa yang aku tangguhkan agar ia tetap berdoa kepadaku, karena aku rindu. Setiap malamnya ia menangis, setiap malamnya ia berdoa kepadaku. Dan ada doanya yang di dunia itu tidak aku kabulkan, akan tetapi doanya itu akan dikusimpan sebagai pahala baginya yang melebihi dari apa yang ia minta, yang akan dipanen ketika di yaumul hisab.
Jadi berdoa itu tidak ada yang rugi. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu belum dikabulkan, berarti belum saatnya dikabulkan. Belum saatnya dikabulkan. Nantinya ketika di yaumul hisab, ada salah satu seseorang yang jauh dari orang-orang di padang mahsyar. Dia dikurung sendirian di tempat gelap, jauh dari orang-orang di padang mahsyar. Kan pada padang mahsyar kan orang-orang dikumpulkan semuanya. Triliunan, miliaran manusia dikumpulkan menjadi satu dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir. Akan tetapi salah satu seseorang ini ibaratnya dikerangkeng sendirian, tidak berteman, tidak ada manusia lain, hanya sendirian, empat mata bertatapan dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengintegrasi seseorang ini yang sendirian, tidak ada tabir, semuanya diintegrasi empat mata. Wahai hambaku, dulu di dunia engkau berbuat kejahatan, berbuat keburukan, dikasih lihat, ini rekamanmu, kamu dahulu bermain judi, kamu dahulu membunuh, kamu dahulu tidak mau mendengar perintah-perintahku. Kemudian seseorang ini menjawab, benar wahai Allah, benar wahai Tuhanku, benar wahai Tuhanku. Kemudian seseorang itu langsung lemas seketika dan lututnya menempel ke tanah tersebut. Melututnya nempel, pasrah bahwasanya ia mengira dirinya akan binasa, dirinya akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah menyambung, berfirman lagi, semua kejahatan-kejahatan di dunia yang engkau lakukan sudah aku tutupi. Yang tersisa adalah amal-amal kebaikan. Ini adalah catatan kebaikan-kebaikanmu. Semua kejahatan-kejahatan di dunia sudah aku ampuni, dan ini catatan-catatan kebaikanmu, dan ini pahala yang sangat besar bagimu. Dahulu kamu di dunia sering berdoa kepadaku, meminta dengan bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa itu adalah doa penggugur semua apa yang pernah kita kerjakan yang berhubungan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah doa pamungkas yang nantinya ada seseorang yang diintegrasi oleh Allah, kemudian dijawab bahwasanya dosa-dosa yang telah lampau sudah aku gugurkan karena engkau telah mengamalkan setiap malam, terutama di bulan Ramadan, mengamalkan doa ini. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima pintu taubat kita, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan ganjaran-ganjaran yang besar terhadap kita, hingga pada akhirnya kita semua bukan berkumpul saja di Masjid Aja Mukimah Dapan ini, akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Firdaus bersama para nabi dan para sahabatnya. Nasrul minallah fathun qarib. Nun wal qalami wa masturun. Mari kita tutup kajian senja pada sore hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.